Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, selusin serigala raksasa dengan rambut merah gelap mengelilingi Lu Ming. Ini adalah Dark Blood Wolf dari Dark Blood Mountain yang unik. Tingginya 1,5 meter dan panjang 3 meter, sangat kuat. Masing-masing adalah monster level kedua dan level pertama, dan bahkan ada beberapa monster level kedua dan level kedua. Mengaung, mengaung. Lebih dari selusin serigala darah hitam bergegas menuju Lu Ming bersama. Streamer ekstrim, ucap Lu Ming. Cahaya pedang melintas, seperti kilat melintasi langit, memunculkan garis-garis darah. Ketika cahaya pedang memudar, selusin serigala darah hitam semuanya telah terbunuh. Pada saat itu, Lu Ming memanipulasi garis keturunan dan melahap esensi darah selusin serigala darah hitam. Hei, ada begitu banyak esensi kehidupan dalam esensi darah serigala darah hitam, ucap Lu Ming. Selama proses pemurnian, mata Lu Ming berbinar. Dia menemukan bahwa esensi kehidupan yang terkandung dalam esensi darah serigala darah hitam 2 kali lipat dari monster lain pada level yang sama. Esensi darah dari serigala darah hitam tingkat kedua dan tingkat pertama hampir sama baiknya dengan esensi darah dari monster tingkat kedua dan kedua lainnya. Serigala darah gelap dari tingkat kedua dan tingkat kedua hampir dapat mengejar esensi darah dari monster tingkat kedua dan tingkat ketiga. Apakah semua monster di Dark Blood Mountain seperti ini? Akankah esensi kehidupan yang terkandung dalam esensi darah lebih terkonsentrasi daripada monster di luar, ucap Lu Ming menebak di dalam hatinya. Kemudian, dia terus bergerak maju, dan bertemu banyak monster di sepanjang jalan, yang semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Benar saja, monster di sini, terlepas dari jenis kehidupannya, esensi yang terkandung dalam monster memang lebih intens. Namun, kebanyakan dari mereka adalah monster dari level kedua, level pertama, dan level kedua. Hanya sedikit dari mereka yang mencapai tingkat 4 kali lipat tingkat kedua dan tingkat kedua tingkat kelima, peningkatan untuk Lu Ming sangat terbatas. Dengan cara ini, Lu Ming memburu monster di Dark Blood Mountain sambil mencari Sueling Hua. Tapi 3 hari berlalu, dan Lu Ming bahkan tidak menemukan bunga yang berdarah. Efisiensinya sangat buruk, sedangkan untuk batu darah hitam yang paling dibutuhkan Lu Ming, tidak ada jejak. Tidak mungkin, Lu Ming hanya bisa terus mencari, dan itu dianggap sebagai kultivasi. Dalam sekejap mata, 7 hari lagi berlalu, ditambah lagi, Lu Ming telah memasuki Dark Blood Mountain selama 10 hari. Baru saat itulah Lu Ming menemukan bunga Bloodling. Namun, basis kultivasinya, setelah beberapa hari, telah dipromosikan ke tahap akhir seni bela diri tingkat kelima, dan dia tidak jauh dari puncak. Mendesis, ular piton raksasa berwarna merah tua sedang berenang dengan cepat, dan Lu Ming mengejarnya. Piton raksasa ini adalah monster-monster di puncak level kedua dan lapisan ke-6 di Dark Blood Mountain, jarang bertemu monster dengan level yang lebih tinggi, dan Lu Ming tidak ingin melepaskannya. Namun, piton raksasa ini sangat cepat, dengan memutar tubuhnya, jaraknya puluhan meter, Lu Ming tidak bisa mengejarnya untuk sementara waktu. 1 ular dan 1 orang, berlari terus-menerus. Sebelum saya menyadarinya, saya berlari sejauh puluhan mil dan sampai di hutan lebat. Pada saat ini, kecepatan piton raksasa itu perlahan melambat. "Kemana kamu pergi sekarang?" ucap Lu Ming tersenyum, dan menebas ular piton raksasa itu. Sisi, piton raksasa meraung dan menyemprotkan gumpalan gas beracun ke arah Lu Ming. Lu Ming membuat kilatan, mengelak, lalu melangkah keluar, bergegas menuju piton raksasa. Lampu pedang menyala, meninggalkan luka panjang di piton raksasa dengan darah mengalir. Tapi saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Dia merasakan sakit yang membakar di kulitnya, seolah terkorosi oleh sesuatu. "Apa yang terjadi?" ucap Lu Ming terkejut. "Aku jelas-jelas menghindari gas beracun dari piton raksasa ini, bagaimana ini bisa terjadi?" ucap Lu Ming melihat sekeliling seperti kilat. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada darah merah gelap samar di udara di sini, dan dia tidak memperhatikan, masih tidak bisa melihatnya. "Mungkinkah darah semacam ini beracun?" ucap Lu Ming. Hati Lu Ming tergerak, dan dia segera menyalurkan energi sejatinya, memenuhi seluruh tubuhnya untuk melawan darah semacam ini. Energi darah semacam ini bertabrakan dengan energi sejati,
dan itu benar-benar mengeluarkan suara zes, seolah-olah merusak energi sejati. Gas yang sangat beracun. Saat ini, piton raksasa itu menyeret tubuhnya yang terluka dan berenang ke depan. Lu Ming memotong kepala piton raksasa itu dengan pedang. Kemudian, dengan pikiran, pembuluh darah seperti ular kecil muncul, membuka mulutnya dan menghisapnya. 9 tetes sari darah keluar dari tubuh ular piton raksasa, dan ditelan oleh ular kecil itu. Namun belum berakhir, ular kecil itu terus menghisap dengan mulut terbuka, dan di samping Lu Ming, energi darah merah langsung disedot ke dalam mulut oleh ular kecil itu. Lalu terdengar suara cici, seolah-olah energi darah ini sedang dimurnikan. Lu Ming tercengang, apakah ini baik-baik saja? Tapi dengan cara ini, di sekitar tubuh Lu Ming, tidak ada darah. Perasaan terkorosi pada kulit juga hilang. Bagus, lihat saja di mana area ini, ucap Lu Ming menunjukkan senyum di wajahnya. Sekarang terus bergerak maju, semakin jauh Lu Ming melangkah, semakin kuat energi darah merahnya, tetapi ular kecil itu terus menyerapnya, dan selalu ada ruang hampa di sekitar tubuh Lu Ming, dan energi darah tidak bisa masuk. Dan energi darah semacam ini dimakan dan dimurnikan oleh darah roh yang melahap, dan juga akan diubah menjadi untaian energi, tetapi energi ini tidak terlalu kuat, dan tidak terlalu berguna untuk meningkatkan basis kultivasi. Setelah menempuh perjalanan beberapa ribu meter, tercium bau samar darah. Wajah Lu Ming sedikit berubah, dan setelah berjalan 100 meter lagi, genangan air muncul di depan Lu Ming. Kolam ini tidak besar, di ujung 10 meter panjang dan lebarnya, namun air di kolam tersebut bukanlah air, melainkan cairan berwarna merah tua. Kolam air itu dipenuhi cairan merah tua, seperti darah segar, dan bau darah yang samar jelas keluar dari kolam air. Dan energi darah di udara juga berasal dari kolam ini. Di pinggir kolam, tumbuh bunga-bunga kecil berwarna merah. Melihat bunga-bunga kecil ini, Lu Ming sangat gembira. Bloodling Hua, ini Bloodling Hua, hahaha, benar-benar tidak ada tempat untuk menemukannya, dan tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkannya, ucap Lu Ming tertawa. Segera, Lu Ming berjalan ke kolam dan mulai memetik dengan hati-hati. Cairan di kolam ini jelas sangat beracun, dan Lu Ming tidak mau menyentuhnya. Setelah setengah jam, Lu Ming telah mengambil semua bunga roh darah di tepi kolam. Totalnya ada 54, dan dengan yang ditemukan sebelumnya, ada 55. Ini keuntungan besar, 100 poin kontribusi untuk satu pabrik, 55 untuk 5.500 poin kontribusi. Setelah memetik, Lu Ming melihat cairan di kolam lagi. Meskipun cairan ini sangat beracun, jelas mengandung esensi energi yang kuat, jika tidak mungkin membiarkan begitu banyak bunga lonceng darah. Spirit Devouring Bloodline, dapatkah ia melahap dan memurnikan cairan ini, ucap Lu Ming merenung. Telan setetes dulu dan cobalah, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming berubah keras. Tidak mungkin untuk meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat dan memulai jalur menjadi ahli seni bela diri tanpa mengambil sedikit risiko. Segera, Lu Ming mengedarkan energi aslinya, mengambil setetes cairan merah, dan kemudian memanipulasi darah untuk menelan tetesan cairan itu. Cici, Lu Ming sepertinya bisa merasakan darahnya, dan terdengar suara cici, lalu gelombang energi mengalir ke tubuh Lu Ming. Ini benar-benar berhasil, ucap Lu Ming sangat gembira. Pada saat itu, Lu Ming duduk bersila di tepi kolam, mengendalikan pembuluh darahnya yaitu ular roh pemakan darah, dan mulai melahap dan memurnikan cairan darah. Tentu saja, Lu Ming tidak berani melahap terlalu banyak sekaligus, tetapi datang satu per satu. Memang benar melahap dan memurnikan cairan ini jauh lebih lambat daripada darah monster, tetapi masih jauh lebih cepat daripada menyerap energi spiritual langit dan bumi secara langsung untuk kultivasi. Kultivasi Lu Ming mulai meningkat pesat lagi. Setengah hari kemudian, Lu Ming mencapai puncak seni bela diri tingkat kelima. 3 hari kemudian, Lu Ming menerobos dalam satu gerakan dan mencapai seni bela diri tingkat ke-6. Sebelum selesai, Lu Ming terus berlatih. Latihan ini berlangsung selama 20 hari, Lu Ming berlatih di sini selama sebulan. Dalam waktu sebulan, semua cairan di kolam ditelan oleh Lu Ming dan disempurnakan, hanya menyisakan lubang, dan kultivasi Lu Ming mencapai tahap awal seni bela diri tingkat ke-7 dalam satu gerakan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.